suci? Dulu aja kamu gak ngerasa dosa ngencanin istri orang. Sebaiknya kamu pulang dan selesaikan masalah kamu dengan suamimu. Bang Roni bisa membunuhku kalau dia tahu aku hamil. Makanya aku pergi. Siapa tahu justru sebaliknya. Siapa tahu dia bisa menerima kamu balik kalau dia tahu kamu hamil. Wajar kan kalau orang tua dia pengen punya keturunan. Sebelum aku nikah dengan Niken. Wah, ini berat, Di. Berat. Halo. Aku Harin. Oh, kamu. Apa kabar, Rin? Kok, aku mau nanya sedikit sama kamu tentang Meliana. Meliana? Iya, pasien yang... Luka masih besar seperti itu sudah berani-berani meninggalkan rumah sakit. Saya kesini karena saya pengen sembuh, Dok. Lalu, dari mana kamu tahu alamat saya? Dari ruang administrasi. Ruangan administrasi? Maksud kamu mencuri alamat saya? Saya baca nama dokter di arsip pemeriksaan saya. Dan tadi malam saya mencari alamat dokter. Nggak ada yang tahu kalau saya kesini kok, Dok. Saya harus mengembalikan kamu sekarang juga ke rumah sakit. Karena dokter Harin tuh nyari-nyari kamu kan pasiennya. Tapi dokter yang membuat saya berubah pikiran. Tolong, Dok, jangan kembalikan saya ke sana. Oke, udah. Tenang. Aldi. Hai. Kamu masih inget gak bawa parfumku ini? Ini kan bau kesukaan kamu. Oh ya, aku sudah buatkan kopi. Aku ambilkan ya. Ngapain kamu di sini? Maksud kamu? Aku sudah bukan Aldi yang dulu. Aku sudah punya istri. Dan kamu juga telah membuat pilihanmu, kan? Kamu ngusir aku. Aku bukan mengusirmu, Intan. Tapi tolong sadarlah bahwa kamu harus keluar dari rumah ini. Kasihan Niken. Dia begitu tertekan dengan kehadiranmu di sini. Apalagi setelah dia tahu tentang hubungan kita yang dulu. Dan sekarang dia sudah pergi. Istriku meninggalkan aku. Dan aku yakin dia tidak akan kembali sebelum kamu pergi dari rumah ini. Kamu tahu nggak, Di? Niken itu merasa takut dan terancam karena dia tahu aku ini jauh lebih baik dan lebih sempurna untuk mendampingi kamu. Jangan. Kenapa sih kamu ini? Mau sok suci? Dulu aja kamu gak ngerasa dosa ngencanin istri orang. Sebaiknya kamu pulang dan selesaikan masalah kamu dengan suamimu. Bang Roni bisa membunuhku kalau dia tahu aku hamil. Makanya aku pergi. Siapa tahu justru sebaliknya. Siapa tahu dia bisa menerima kamu balik kalau dia tahu kamu hamil. Wajar kan kalau orang tua dia pengen punya keturunan. Bang Roni itu gak bakalan punya keturunan, Di. Soalnya dia itu mandul. Laki-laki biadab itu pasti akan datang menjemput saya. Dan membawa saya pulang. Saya nggak mau kembali ke neraka itu lagi, Dok. Saya nggak mau semua terulang lagi. Siapa? Siapa yang mau membawa kamu ke neraka coba? Hah? Ayah tiri saya. Jadi kamu tinggal sama ayah tiri kamu? Ayah kandung kamu? Udah meninggal 2 tahun lalu. Lalu apa yang membuat kamu takut sama dia coba? Ya, dia mau merkosa saya, Dok. Dia mau merkosa saya berkali-kali. Sampai akhirnya saya hamil. Oke, udah tenang ya. Dan kembalikan saya ke rumah sakit. Lalu kenapa sekarang kamu datangi sama saya? Karena hanya dokter yang bisa membuat saya sadar. Dokter Rana yang bisa ngomong dan membujuk saya. Saya sebetulnya nggak ingin mati, Dok. Saya nggak ingin bunuh diri.
Tapi saya nggak tahu saya harus berpaling kepada siapa. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Jadi kamu masih punya keinginan untuk hidup. Itu awal yang bagus. Karena saya tidak mungkin menolong orang yang sudah tidak punya keinginan. Keinginan itu saya dapat pada waktu dokter ngomong keras pada saya tempo hari. Dik, masih inget Mbok ya? Mbok. Mbok nggak percaya, kau sudah besar begini. Sudah kawin lagi. Padahal dulu tangan Mbok ini yang membantu mengeluarkanmu dari rahim ibumu. Iya, Mbok. Sekarang tolong pijitin Niken. Semalam dia mengeluh masuk angin. Cuma masuk angin biasa kok, Mbok. Ini ibu pakai manggil Mbok segala. Kan kasihan Mbok. Meriang nggak? Enggak, saya tuh nggak apa-apa kok, Mbok. Ibu aja yang terlalu khawatir. Kenapa, Mbok? Ibu kamu bakal dapat cucu. Apa? Niken? Niken adalah istriku. Dan aku mencintai dia. Dan bersumpah untuk selalu membuat dia bahagia. Jelas-jelas dia tidak bahagia dengan keberadaan kamu di sini. Baik, tapi aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk melihat anak kamu nantinya. Intan. Maafkan aku. Bukannya aku tidak mau bertanggung jawab, tapi... Sudah. Lebih baik anak ini tidak usah ada. Maksudmu? Aku nggak mau punya anak tanpa ayah, tanpa status. Aku ingin supaya anakku punya keluarga, bukan jadi korban dari orang tua yang hidup terpisah. Tahu kamu? Tidak akan marah-marah. Dan tidak akan mungkin masalah itu. Aku akan mengikuti semua keinginan kamu asal kamu tidak pergi. Anak-anak sangat membutuhkan kamu, Pak. Maafkan ibu, nak. Setiap anak punya hak untuk dicintai, Di. Aku mohon, Intan. Tinggalkan aku. Baik. Aku akan pergi. Tapi kamu harus ikut denganku. Aku tidak mungkin meninggalkan Niken. Kamu sangat mencintai Niken, kan? Dan kamu tidak mau melukai hatinya, ya kan? Oke, sekarang kamu boleh pilih. Pertama, pergi dengan aku. Dan Niken tidak akan pernah tahu semua perbuatan kamu terhadapku. Dan untuk pilihan yang kedua, aku akan ceritakan semuanya sama Niken. Supaya dia sakit hati dan benci sama kamu seumur hidupnya. Sudah malam begini, masih tetap mau pulang. Supaya besok pagi-pagi sudah sampai di Jakarta, Pak. Apa tidak bisa suamimu itu kamu kabari lewat telepon saja? Bapak ini gimana sih? Niken kan ingin menyampaikannya langsung, bukan lewat telepon. Iya, Pak. Saya ingin sekali melihat wajah Aldi waktu saya katakan saya hamil. Bu, saya pamit. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. Pagi, Pak Asmuni.
Di, Aldi,